Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asnawi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas 11 Maret. Saat ini saya sedang melakukan pembuatan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Bapak harap kalian selalu diberikan kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, terutama di Kabupaten Kudus saat ini, yang kemarin itu sudah di level 2, sehingga kita bisa melakukan tatap muka, akan tetapi kemudian ditetapkan lagi untuk PPKM-nya masuk ke level 3. Karena masih banyak yang belum tervaksinasi, sehingga untuk pembelajarannya kita laksanakan secara daring kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, kalian harus tetap semangat meskipun kita kembali lagi untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Karena kesuksesan itu tidak akan bisa diraih hanya dengan bersantai-santai saja. Nah, jadi kita harus belajar dan terus belajar meskipun belum bisa untuk bertatap muka. Nah, anak-anak semua, ini Bapak share screen terlebih dahulu. Anak-anak semua, terima kasih untuk yang sudah hadir di Meet kali ini. Semoga tetap semangat, diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, untuk selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri, seperti ini ya. Nah, kita mulai. Anak-anak semua, sebelum Bapak menjelaskan tentang materi kali ini, yaitu tentang materi manajemen bandwidth, ini Bapak lihat sudah banyak yang hadir pada pertemuan kita kali ini. Ada 20 siswa lebih. Nanti tolong isi kehadiran di LMS yang sudah Bapak siapkan, beserta seluruh materi nanti juga bisa diakses di LMS. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang firewall dan internet gateway. Dan dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan, Bapak lihat kalian sudah cukup memahami tentang materi firewall dan internet gateway. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, silakan atau mari kita simak penyampaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kalian nanti diharapkan mampu untuk mengevaluasi manajemen bandwidth dan mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, melalui tayangan video pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep manajemen bandwidth
secara percaya diri. Nah, kenapa kita pelajari materi manajemen bandwidth? Nah, seperti yang saat ini kita lalui, yaitu kita berada pada masa pandemi COVID-19. Sehingga kegiatan belajar kalian atau siswa dan bekerja seperti orang tua kalian dan tetangga-tetangga kita itu dilaksanakan secara daring atau work from home. Nah, dalam materi kali ini akan dibahas tentang teknik manajemen bandwidth menggunakan router mikrotik sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, yaitu masalah tentang penghambat konektivitas jaringan akibat dari banyak orang yang mengakses layanan internet secara bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai materinya, mari kita simak video berikut. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Denny. Kali ini kita mau coba sharing-sharing lagi soal internet. Mungkin dari teman-teman sering mendengar istilah soal bandwidth dalam internet. Dan beberapa teman-teman pasti ada yang mengasumsikan bandwidth dengan kecepatan internet. Nah, kali ini kita mau coba bahas sedikit nih soal bandwidth dan hal apa saja yang mempengaruhi kecepatan internet. Kita mulai aja. Bandwidth dan kecepatan internet ini sebenarnya berbeda. Bandwidth adalah salah satu hal yang mempengaruhi kecepatan internet. Jadi nggak berarti bandwidth besar terus internet kita pasti cepat. Masih ada beberapa hal lain yang mempengaruhi kecepatan internet. Bandwidth itu lebih tepat kita katakan sebagai besarnya jalur yang tersedia di dalam proses transfer data. Jadi bandwidth ini lebih kepada batas kapasitas transfer data yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita menggunakan internet dengan bandwidth 10 Mbps. Itu artinya data yang bisa kita transfer adalah maksimal sebesar 10 megabit per detik. Bandwidth ini kalau dianalogikan seperti lebar jalan raya atau lebar pipa. Nah, berbeda dengan kecepatan internet. Kecepatan internet ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah bandwidth. Semakin besar jalur yang kita gunakan, bisa mempengaruhi kecepatan internet yang kita akses. Lalu setelah itu apalagi yang mempengaruhi kecepatan internet selain bandwidth? Perangkat. Perangkat yang kita gunakan. Misalnya nih, laptop atau PC. Spek perangkat yang kita gunakan juga sangat mempengaruhi kecepatan kita dalam mengakses internet. Contohnya, lebar jalan raya bisa dikatakan sebagai bandwidth. Kendaraan-kendaraan di jalan raya bisa kita katakan sebagai perangkat yang kita gunakan untuk akses internet. Dan penumpang atau orang-orang dalam kendaraan bisa kita katakan sebagai data yang akan kita transfer. Halo teman-teman. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, tentunya sudah ada yang bisa kalian pahami, yaitu tadi tentang pengertian bandwidth. Nah, sekarang Bapak coba mau bertanya, siapa yang bisa menjawab nanti ya. Nah, Bapak mau bertanya, apa yang dimaksud dengan bandwidth sesuai dengan paparan video yang sudah kalian simak tadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba Mbak Rizka. Bandwidth merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Terima kasih Mbak Rizka. Ada lagi yang bisa menjawab? Mas Galuh mungkin? Bisa, Pak. Ya. Coba Mas Galuh dijawab. Bandwidth yang sering dianalogikan dengan lembar jalan raya. Sedangkan data yang masuk melewati bandwidth diibaratkan kendaraan yang melintas jalan tersebut. Terima kasih Mbak Rizka dan Mas Galuh. Jadi dari keterangan di video yang sudah kita simak tadi, artinya apa? Bahwa bandwidth itu bukanlah kecepatan internet. Akan tetapi bandwidth itu adalah lebar jalur koneksinya. Jadi bukan kecepatannya. Seperti yang kita simak tadi dianalogikan dengan
bandwidth itu adalah lebar jalan raya, sedangkan kendaraan adalah data yang melewatinya. Maka semakin sedikit kendaraan yang lewat atau semakin sedikit yang akses, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak, maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat, sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan lain atau menimbulkan macet dan lain sebagainya. Maka semakin besar jalan atau di sini dianalogikan dengan bandwidth, maka akan semakin banyak pula kendaraan yang dapat melalui. Maka tidak salah jika bandwidth menjadi pertimbangan pengguna jaringan internet. Nah, dalam sebuah jaringan, bandwidth terbagi menjadi dua, yaitu bandwidth digital dan analog. Pengelolaan lebar pita atau bandwidth management yaitu proses mengukur dan mengendalikan komunikasi atau lalu lintas paket pada link jaringan. Queue atau antrian, yaitu buffer atau antrian yang akan mempengaruhi kinerja jaringan yang perlu diatur sesuai kebutuhan. Nah, manajemen bandwidth menggunakan simple queue atau antrian. Pada sebuah jaringan yang memiliki banyak klien, diperlukan sebuah mekanisme pengaturan bandwidth. Nah, pada router OS mikrotik, penerapan QoS atau quality of service bisa dilakukan menggunakan fungsi dari queue atau antrian. Nah, di sini akan kita contohkan limitasi bandwidth secara sederhana. Untuk materi selanjutnya, yaitu akan kita praktekkan limitasi bandwidth atau pengelolaan manajemen bandwidth menggunakan mikrotik. Tapi kali ini bukan Bapak yang mempraktekkan, karena sudah biasa kalau Bapak yang mempraktekkan. Maka saya ingin atau Bapak ingin kalian ada yang mewakili untuk mempraktekannya. Siapa yang sudah siap? Karena kemarin sudah pinjam perangkat dari sekolah. Siapa yang siap mempraktekkan? Mas Ahmad Karis. Nah, coba di share screen, Mas. Ya, silakan Mas Ahmad Karis untuk share screen. Nah, sekarang coba sebelum dilakukan konfigurasi pengelolaan manajemen bandwidth, coba di speed test terlebih dahulu, Mas. Speed test. Klik tombol mulai. Kemudian kita bisa melihat bahwa ketika Mas Karis ini melakukan uji kecepatan internet, di situ bisa kita lihat untuk kecepatan uploadnya mencapai 50 Mbps lebih. Kemudian untuk kecepatan downloadnya juga di atas 70 Mbps. Nah, sekarang coba Mas, sekarang buka mikrotiknya. Nah, untuk melakukan pengelolaan bandwidth, yang pertama coba Mas Karis buka menu queue atau nah itu. Kemudian klik tombol tambah. Nah, untuk name-nya tidak perlu dirubah, biarkan saja seperti itu. Targetnya sekarang untuk uji coba kali ini, targetnya tentukan di Ether 2. Nah, kemudian target uploadnya isikan 5 Mbps atau klik tombol panah itu 5
5 Mbps saja, 5M ya. Kemudian target downloadnya pilih yang 10. Kemudian edit Mas. Angka 10-nya kita coba ganti menjadi 25. Diketik manual ya. Nah, jadi kita di sini menentukan untuk target upload yaitu 5 Mbps. Kemudian untuk target downloadnya 25 Mbps. Nah, sekarang klik tombol OK, Mas. Nah, sekarang untuk uji coba kita buka lagi speed test. Kemudian coba klik tombol mulai lagi. Kita lakukan speed test kembali. Ini harusnya untuk upload itu maksimal di 5 Mbps, kemudian untuk downloadnya maksimal yang kita dapatkan adalah 25 Mbps. Sekarang sudah terlihat bahwa downloadnya itu tidak melebihi dari 25 Mbps. Padahal ketika sebelum dilakukan konfigurasi untuk kecepatan downloadnya mencapai 70 lebih. Nah, sekarang untuk uploadnya juga sama, tidak melebihi dari 5 Mbps. Padahal ketika sebelum dilakukan pembagian bandwidth atau konfigurasi bandwidth, uploadnya mencapai 50 Mbps lebih. Terima kasih Mas Haris, bisa di stop share. Setelah kalian mempelajari tentang konfigurasi tersebut, ini Bapak lihat karena dari Mas Ahmad Haris ini sudah bisa langsung mempraktekkan dan kelihatannya juga sudah berhasil, maka Bapak akan memberikan satu proyek untuk kalian nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, karena nanti mungkin semoga saja nanti sudah diperbolehkan untuk tatap muka, yaitu level PPKM-nya kita sudah kembali ke level 2. Sehingga kalian bisa menggunakan perangkat di sekolah. Namun, seandainya nanti masih level 3 dan kalian harus mengerjakannya di rumah, maka di sini Bapak akan menunjukkan salah satu cara konfigurasi dengan menggunakan atau konfigurasi mikrotik dengan menggunakan smartphone. Nah, meskipun kalian sudah pernah melihat di materi sebelumnya. Namun untuk materi manajemen bandwidth mungkin kalian belum pernah melihatnya. Nah, sekarang Bapak akan share screen kembali. Nah, kalau tadi yang sudah dicontohkan oleh Mas Ahmad Haris itu menggunakan Winbox atau dia menggunakan laptop atau komputer untuk mengakses perangkat mikrotiknya. Nah, sekarang Bapak tunjukkan dalam bentuk video. Ini bisa kalian lihat nanti secara utuh di channel YouTube Bapak. Jangan lupa di subscribe ya, kemudian di like. Ini Bapak tayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Untuk tutorial kali ini kita harus tetap semangat ya, karena di tutorial kali ini kita masih meneruskan tutorial yang sebelum-sebelumnya. Nah, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Meskipun kita di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki. Bandwidth berapa secara utuh sebelum dilakukan konfigurasi. Di sini saya menggunakan aplikasi speed test. Misal tidak punya aplikasi speed test, bisa menggunakan web browser ya, kemudian ketikkan speedtest.net gitu. Kita klik tombol go.
kita lihat berapa bandwidth yang kita dapatkan. Nah, yang kita dapatkan kurang lebih ini sekitar 20 megaan gitu ya. Nah, nanti kita akan bagi bandwidthnya menjadi kurang lebih sekitar 5 Mbps untuk koneksi di tetangganya Pak RT yang terhubung pada port nomor 2. Nah, setelah kita tes speed, yang kita dapatkan adalah kecepatan download itu opsi konfigurasinya atau untuk loginnya kita pilih IP saja, kemudian masukkan username dan password jika tidak ada bug gitu ya. Karena mungkin nanti kalau sederhana, mereka mintanya sederhana yang mereka bisa lakukan sendiri gitu ya. Kalau misal ada perubahan, mereka bisa melakukan perubahan sendiri. Kita pilih simple QUI. Kemudian setelah kita pilih simple QUI, langkah selanjutnya adalah kita klik tombol tambah di pojok kanan bawah. Nah, kemudian untuk name-nya, kita bisa isi misal di sini kita ketikkan QUI tetangga Pak RT gitu ya. Tetangga Pak RT. Kita kasih portnya, port 2 gitu ya. Karena mungkin nanti kalau tetangganya Pak RT sudah banyak dan dilakukan pembagian bandwidth yang berbeda-beda, bisa menggunakan port nomor 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, kemudian targetnya bisa kita isikan. Nah, kita mau membagi di mana. Misal kita mau melimit bandwidthnya atau manajemen bandwidthnya di mana. Misal di Ether 2 kita pilih Ether 2. Kalau sudah kita klik tombol OK. Kalau ada port yang lain, misal beberapa port itu bandwidthnya sama, kita bisa klik tombol panah di bawah ini. Nah, kita tentukan port berapa lagi. Misal WLAN 2 ya, karena kita connect pakai WiFi sekaligus kita nanti uji coba kan kita connect ke WLAN 2 juga. Nah, seperti ini. Kalau ada yang lain silahkan klik tombol panah ke bawah dan seterusnya. Kalau sudah klik OK. Kemudian pada DST-nya itu tidak perlu dikonfigurasi. Kemudian max limitnya kita tentukan. Nah, di sini max limit itu adalah up to bandwidthnya. Jadi misal untuk limit uploadnya kita buat 5 Mbps gitu ya. Kita cukup ketikkan 5M, tapi M-nya pakai huruf besar. Nah, jadi kalau menuliskan MB atau megabyte itu megabit ya, atau itu pakainya M besar. Kalau kilo atau kilobit atau kilobyte itu pakainya K kecil. Jadi perbedaannya di situ antara mega dan kilo. Kalau kilo itu pakai K kecil, kalau mega itu pakainya M besar. Kemudian untuk maksimal downloadnya kita isikan sama 5 MB, atau kalau ditentukan berbeda juga bisa. Misal kalau asumsi kita berlangganan IndiHome 20 Mbps, itu kita dapatnya untuk upload itu kan hanya 6 Mbps. Nah, biar pada sisi modem yang di rumah utama atau di rumahnya Pak RT itu tidak terlalu terbebani untuk upload, maka kita bisa isikan uploadnya maksimal misal 3 MB saja. 3 MB atau 2 MB itu sudah cukup untuk upload ya, karena kan biasanya jarang digunakan untuk kegiatan upload data yang cukup besar, kecuali kalau misal ada request tertentu uploadnya dimaksimalkan. Nah, kalau uploadnya dimaksimalkan, gunakan aplikasi speed test. Kita klik tombol go. Ini harusnya maksimal download adalah
5 Mbps dan maksimal uploadnya itu 3 Mbps. Tidak akan lebih dari itu seharusnya kalau konfigurasi kita sudah benar. Nah, ini sudah terlihat downloadnya maksimal 5 Mbps, uploadnya maksimal 3 Mbps. Anak-anak semua, setelah kalian melihat tayangan video tentang konfigurasi pengelolaan bandwidth yang baik menggunakan Winbox atau berbasis desktop maupun yang menggunakan aplikasi Mikrotik Pro, yaitu yang berbasis Android. Nah, sekarang seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa Bapak akan memberikan satu proyek untuk kalian. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Untuk pembagian kelompoknya itu akan dibagi terdiri dari 4 sampai 5 siswa per kelompok. Nanti untuk pembagian kelompoknya bisa kalian lihat di LMS. Ya. Kemudian ini Bapak share screen untuk menunjukkan LMS-nya. Nah, di LMS ini sudah Bapak siapkan untuk materi-materinya. Nah, hari ini untuk join Meet. Nah, tentunya kalian tadi untuk join Meet menggunakan atau mengakses melalui LMS. Kemudian nanti jangan lupa yang hari ini bisa hadir, nanti bisa mengisi kehadiran di LMS. Dan materi-materi tentang manajemen bandwidth yang hari ini kita bahas itu juga sudah bisa kalian akses melalui LMS. Kemudian untuk tugas praktikumnya silahkan nanti dikerjakan, kemudian kalian diskusikan dengan membuat WA group. Kalau ternyata beberapa hari ke depan itu kita atau di Kabupaten Kudus ini masih ditetapkan dalam PPKM level 3. Kalau sudah level 2 artinya untuk tugasnya kalian bisa menyelesaikan di sekolah. Kemudian baik nanti kegiatan diskusinya itu kalian lakukan melalui WA group maupun secara berkelompok, ketemu misal di rumahnya siapa atau di tempatnya siapa, nanti tetap tuangkan hasil diskusi itu di LMS. Nah, dalam kegiatan penugasan tersebut, Bapak juga akan melakukan monitoring. Bapak lakukan monitoring untuk tugasnya. Jadi Bapak akan hubungi kalian sampai di mana dan menanyakan sampai di mana pekerjaan kalian yang sudah dikerjakan. Jika ada kendala nanti silahkan ditanyakan. Misal, Pak ini kok saya bagi bandwidth-nya ternyata hasilnya seperti ini atau belum berhasil dan lain sebagainya. Nanti ditanyakan dan kita diskusikan secara bersama-sama. Begitu juga nanti kalau sudah selesai. Nah, setelah selesai tugas praktikumnya atau tugas proyeknya, nanti silahkan kalian presentasikan. Kalau misalnya nanti sudah diizinkan untuk PTM atau pertemuan tatap muka, nanti silahkan presentasinya kita lakukan secara tatap muka di sekolah. Tapi kalau ternyata masih level 3, artinya kita masih melakukannya secara daring, tentunya nanti presentasinya kita ketemu lagi di G-Meet berikutnya. Tuh. Kemudian anak-anak semua,
setelah pemaparan tugas yang sebelumnya Bapak sampaikan, adakah yang sudah mengerjakan? Kalau sudah, silakan coba dipresentasikan. Adakah yang sudah? Mas Kholikul Bari? Ya, saya izin share screen. Ya, terima kasih Mas Kholikul Bari mau presentasi. Sudah kelihatan belum, Pak? Nah, ini proses, ya sudah. Silakan Mas Kholikul Bari disebutkan nama kelompoknya, kemudian presentasikan. Anggota kelompok 5, 1. Kholikul Bari, Hidayah, Emila Rizky, dan Abdul Ghafur. Berjudul Manajemen Bandwidth. Kita lanjut ke hasil konfigurasi sistem operasi sama dengan Mikrotik router OS atau RB 951 milik sekolah. DNS sama dengan 192.168.65.1 sesuai DNS dari ISP 8.8.8.8 dan 88.44. Konfigurasi Ether 1 atau jaringan internet. IP Ether 1 sama dengan 192.168.65.11 sesuai dari ISP. Gateway router dengan 192.168.65.1 sesuai IP address dari ISP. Konfigurasi Ether 2 atau jaringan lokal. IP Ether 2 sama dengan 172.2.01 traffic 29. DHCP server sama dengan 172.2.0.2 sampai 172.2.07. Konfigurasi WLAN atau jaringan wireless. IP WLAN 2 172.3.0.1 traffic 28. SSID rumah PRT 3 DHCP server sama dengan 172.3.0.2 sampai 172.3.0.15. Untuk hasil pengujian konfigurasi bandwidth, tentukan max limit upload dan download. Berdasarkan soal tersebut ada simbol QW. Upload 3 Mbps, download 5 Mbps. Sekian, ini dari hasil kelompok 5. Ya, bisa di stop share. Terima kasih Mas Kholikul Bari yang sudah mewakili kelompok 5 untuk melakukan presentasi. Kemudian, selain tugas praktikum atau tugas proyek tersebut, nantinya akan ada beberapa tugas yang lain seperti tes formatif, evaluasi, dan lain sebagainya yang bisa kalian akses di LMS. Jadi semua baik materi, kehadiran, kemudian penugasan-penugasan itu semuanya bisa kalian akses melalui LMS. Akan ada 3 penilaian pada pembelajaran materi kali ini, yaitu penilaian sikap, penilaian formatif, dan penilaian keterampilan. Nah, jadi pastikan kalian mengerjakan tugasnya sebaik mungkin, terutama tugas kelompok atau tugas proyek, karena Bapak akan selalu memonitor jalannya pekerjaan proyek tersebut. Selanjutnya, nah setelah kita pelajari materi tentang manajemen bandwidth, tentu kita sudah bisa memahami bahwa bandwidth itu bukanlah kecepatan internet.
bandwidth adalah lebar jalurnya. Jadi lebar jalur bukan kecepatannya. Nah, anak-anak semua, untuk pertemuan selanjutnya bersiap-siaplah untuk mempelajari materi tentang load balance. Jadi keterkaitan materi kita hari ini dengan materi sebelumnya, yaitu tentang firewall dan internet gateway. Kemudian juga masih akan ada keterkaitan dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu tentang load balance. Nah, untuk kelompok yang belum presentasi, nanti silahkan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang Bapak akan melakukan refleksi untuk pertemuan kita hari ini. Jadi di pertemuan kita kali ini di materi manajemen bandwidth, semoga materi yang Bapak sampaikan bisa kita pahami dengan baik, dan apa yang sudah disampaikan, yaitu kita tidak boleh lupa bahwa bandwidth itu bukan kecepatan internet. Bandwidth itu adalah lebar jalurnya. Ingat-ingat ya, jangan sampai kita salah ngomong bahwa bandwidth itu adalah kecepatan. Itu sebenarnya salah. Bandwidth itu adalah lebar jalur atau lebar jalannya, bukan kecepatannya. Karena kecepatan internet itu akan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti spesifikasi perangkat yang digunakan dan lain sebagainya. Kemudian dalam pertemuan kita kali ini Bapak lihat juga cukup banyak yang bisa hadir, ada sekitar 20 siswa. Meskipun beberapa ada yang mengalami kendala koneksi internet seperti keluar masuk Meet dan lain sebagainya karena mungkin kendala koneksi internetnya. Ada juga yang kameranya mungkin off nyala, mungkin juga karena terkendala dalam koneksi internet. Dan memang saat ini, atau seperti yang sudah pernah kita ketahui di berita-berita nasional, bahwa IndiHome untuk saat ini memang mengalami kendala internet, atau karena adanya kabel fiber optik bawah laut yang putus. Jadi saat ini masih ada kendala di situ. Nah, anak-anak semua, terima kasih untuk yang sudah join kali ini. Sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jika masih ada yang belum kalian pahami, silahkan nanti ditanyakan, bisa melalui grup WA ataupun japri WA nomor HP Bapak ya. Nah, tentunya kalian sudah punya nomor HP Bapak. Nanti boleh japri, kalau malu menyampaikannya di grup WA silahkan japri saja, tidak apa-apa. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, mari kita berdoa agar kita selalu diberikan kelimpahan rezeki dan ilmu yang bermanfaat. Nah, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.